Selamat sore teman-teman. Kali ini pada tanggal 3 Oktober 2021 kami akan menelusuri kawasan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Jika sebelumnya kami menelusuri kawasan Tanah Abang masih juga di Jakarta Pusat, Kelurahan Petamburan ini juga termasuk Kecamatan Tanah Abang. Yang ingin kami informasikan adalah bahwa Petamburan ini di zaman Belanda sebagai atau kerap ada pemain tambur hebat yang kemudian meninggal dan dimakamkan di bawah pohon jati. Maka tempat itulah kemudian diberi nama Jati Petamburan dan kini hanya dikenal sebagai Petamburan. Kali ini kami melintas dari flyover Jati Baru menuju kawasan Petamburan dan saat ini kami sudah di atas flyover akan menelusuri kawasan Petamburan dari arah Tanah Abang menuju Selipi, kemudian nanti kami akan berputar arah dari Selipi menuju Tanah Abang hingga flyover Selipi Jaya. Sore ini kebetulan pada hari Minggu cuaca lumayan cerah, tetapi karena sudah menjelang sore hari matahari sudah tidak bersinar terik dan arus lalu lintas cukup sepi. Kami sudah akan menyusuri flyover Jati Baru kawasan Tanah Abang dan saat ini sudah memasuki kawasan Petamburan. Petamburan ini adalah yang di sebelah kiri jalan yang kami lintasi ini, sementara yang sebelah kanan termasuk kawasan Pondok Bambu yang termasuk wilayah Jakarta Barat. Tepatnya adalah Kelurahan Pondok Bambu, Jakarta Barat. Dan di simpang 3 ini kami akan berbelok sedikit ke kiri untuk menyusuri bagian dalam kawasan Petamburan. Dan belok ke kiri adalah menuju jembatan Tanah Tinggi Tanah Abang, sementara kami harus belok ke kanan. Jalan ini jika lurus menuju Esparman, Jalan Esparman maksud kami, atau jembatan atau flyover Selipi Jaya, juga Kemanggisan Utama dan Kebon Jeruk serta Jalan Panjang dan Kebayoran Lama. Nah, di sini kami akan berbelok ke kiri sedikit untuk menuju Jalan KS Tubun, di mana sepanjang Jalan KS Tubun ini antara di ujung jalan tadi Tanah Abang hingga Selipi merupakan kawasan Petamburan. Petamburan ini adalah salah satu kelurahan termasuk Kecamatan Tanah Abang, Kota Madia, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Kami sudah memasuki kawasan dalam Petamburan dan sebelah kanan ini adalah lahan kosong dan dilihat dari pagar dan warna catnya adalah milik TNI Angkatan Darat. Sementara di sebelah kanannya lagi merupakan komplek perkantoran dan gudang Jarum Indonesia atau PT Jarum yang memproduksi rokok. Kami terus mengarah sedikit untuk kemudian berbelok ke kiri menuju Jalan KS Tubun. Kembali ke kawasan Petamburan, mengutip pendapat dosen sastra Belanda Universitas Indonesia Lili Suratminto, nama Petamburan berasal dari kata tambur, yakni alat musik pukul berbentuk bundar yang terbuat dari kulit. Instrumen ini sangat penting bagi pemerintah kolonial Belanda. Nah, kami sekarang sudah berbelok ke kiri menuju simpang 3 Jalan KS Tubun. Kami harus berbelok ke kanan untuk menelusuri Jalan KS Tubun kawasan Petamburan, sementara jika belok ke kiri adalah juga Jalan KS Tubun tapi menuju kawasan Tanah Abang, sementara belok kanan adalah menuju Selipi. Kami sudah berbelok ke kanan dan di kanan kiri jalan adalah banyak pertokoan, dan kawasan Petamburan ini juga beberapa waktu lalu sempat dikenal karena
Di tempat inilah ada markas Front Pembela Islam atau FPI. Juga Tamburan terkenal karena ada rumah sakit Pelni milik salah satu BUMN, kemudian juga ada Hotel Bintang 5 Santika. Kami sudah mengarah ke timur di Jalan KS Tubun, dan di sebelah kanan kami adalah rumah sakit Pelni yang kami sebutkan tadi milik BUMN. Kami terus mengarah ke timur, dan di sebelah kiri ini adalah banyak juga tempat-tempat usaha pertokoan, dan juga ada SPBU Pertamina yang saat ini sudah tidak beroperasi persis di depan rumah sakit Pelni. Dan di sebelah kanan juga nanti ada perumahan Polri, dan di tempat inilah dibangun posko oleh TNI AD saat bentrokan antara FPI dengan aparat beberapa waktu lalu. Inilah posko kebersamaan yang dibangun oleh pihak TNI beberapa waktu lalu, tidak jauh dari markas FPI. Kami terus mengarah ke timur menuju Slipi. Dan kembali mengenai kisah Tambur tadi, pada zaman Belanda ketika Indonesia masih mengalami penjajahan, tambur digunakan saat parade baris berbaris serdadu Belanda. Alat musik ini juga digunakan untuk mengiringi jenazah orang Eropa ke tempat peristirahatan terakhirnya, yaitu pemakaman. Dan pada saat itu penabuh tambur menjadi profesi yang digaji oleh Belanda. Demikian disampaikan dosen sastra Belanda Universitas Indonesia Lili Suratminto dalam jurnal yang berjudul Nama-nama Tempat di Jakarta dan Kaitannya dengan Masa Kolonial. Kami terus menyusuri Jalan KS Tubun Petamburan mengarah ke Slipi sekarang. Masih menurut Lili bahwa di zaman kolonial di kawasan Petamburan ini rumah masih jarang. Ada seorang penabuh tambur yang wafat di daerah Petamburan, dan ia kemudian dimakamkan di bawah pohon jati. Maka terciptalah nama Jati Petamburan yang sekarang disingkat dengan nama Petamburan. Kami sudah hampir tiba di depan pemakaman TPU Petamburan dan terus menyusuri menuju ke arah Slipi. Kami akan berputar sebelum sampai di Slipi. Kami sudah hampir tiba di Simpang 3 Slipi, dan kami harus berputar dulu sebelum nanti menyusuri Jalan KS Tubun arah sebaliknya dari Slipi menuju Tanah Abang. Sejenak lagi kami akan berputar menuju ke arah, sudah berputar menuju ke arah balik sekarang, ke arah Tanah Abang. Dan arus lalu lintas yang menuju ke arah Tanah Abang juga sangat lancar sore hari ini.
Dan kami juga akan melintasi lagi depan rumah sakit Pelni, tapi dari arah Selipi menuju Tanah Abang. Saat ini kami tiba di depan jalan menuju perumahan Polri yang beberapa waktu lalu sempat terjadi bentrokan antara demonstran dengan aparat keamanan di wilayah ini pada tahun 2019 usai Pilpres. Kami sudah akan tiba lagi di depan rumah sakit Pelni Petamburan. Rumah sakit ini adalah milik salah satu BUMN. Inilah rumah sakit Pelni yang di depannya banyak pengendara ojek lain berhenti di sini. Juga ada beberapa pedagang makanan yang berjualan di depan rumah sakit Pelni. Kami akan terus mengarah ke barat untuk selanjutnya menuju Jalan Tali Raya. Dan Tali Raya ini juga masih termasuk di kawasan Petamburan. Kembali ke cerita soal Petamburan tadi. Pada masa lampau daerah ini merupakan pemukiman penduduk yang banyak ditanami pohon jati. Dan kayu jati ini digunakan sebagai salah satu bahan untuk bangun rumah maupun juga perabotan rumah tangga. Selain itu dikisahkan juga bahwa ada seorang penabuh tambur yang sangat tersohor seperti kami sampaikan di awal tadi. Kami sudah hampir tiba di pertigaan Tali Raya. Jika berbelok ke kiri, sementara jika kanan menuju kembali ke jembatan Tanah Tinggi Tanah Abang. Kami akan berbelok ke kiri sedikit. Dan sudah berbelok. Nah, jalan yang kami lalui ini, yang seperti kami sampaikan tadi, di sebelah kiri adalah masuk Kelurahan Petamburan, sementara di sebelah kanan adalah kawasan Pondok Bambu, Jakarta Barat. Di sebelah kiri jalan yang kami lintasi, di sini ada, seperti kami sampaikan tadi, ada kantor dan juga gudang milik PT Jarum Indonesia. Dan inilah kawasan perkantoran dan pergudangan milik perusahaan rokok Jarum. Kami terus mengarah ke selatan di Jalan Tali Raya, dan jalan ini nanti akan nembus di Jalan Es Parman, Jakarta Barat. Sementara jika melalui lintasi flyover akan menuju kawasan Kemanggisan Raya atau Kemanggisan Utama, juga bisa ke Kebon Jeruk, Tanjung Duren maupun Kebayoran Lama. Kami masih mengarah ke selatan dan sedikit lagi hampir tiba di flyover Selipi Jaya. Demikian teman-teman informasi yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam dari kami. Terima kasih. Selamat sore. Sampai jumpa.